Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita haturkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga mengembalikan kita untuk bisa berjumpa dalam majelis ilmu ini. Yang tentunya dengan majelis ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai jalan kita untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Sebagaimana yang disampaikan oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau menyatakan kepada kita bahwasanya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu tentang agama ini, ya maka Allah akan mudahkan jalannya, yaitu menuju ke surga. Tentu kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa sampai di surganya kelak. Terlebih lagi pada kesempatan kali ini kita mempelajari tentang ilmu yang luar biasa, ilmu yang sangat bermanfaat, ilmu yang harusnya menjadi pegangan kita selaku umat Islam. Ilmu apa ini? Yaitu ilmu bahasa Arab. Karena agama kita, agama Islam, adalah agama yang berbahasa Arab. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pada pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada kitab jilid yang kedua ya, kitab jilid yang kedua, dan kita masih di pelajaran yang pertama, Ad-Darsul Awal. Pelajaran yang pertama. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah mengawali ya, membaca dari dialog yang ada di pengantar atau di awal dari pelajaran yang pertama ini. Terakhir kemarin kita membaca sampai yaitu baris keempat ya, baris keempat dari bawah halaman yang kelima. Nah, sekarang coba kita lanjutkan ya. Silahkan dibuka bukunya, yang buka buku halaman kelima. Yang belum ada bukunya bisa di-download dulu di link yang ada di deskripsi. Nah, ya terakhir kemarin kita sampai kepada pertanyaan dari Al-Mudarris, yaitu Pak Guru, yang mana Pak Guru bertanya, inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Sesungguhnya jam tanganmu itu bagus wahai Hashim. Aminal Yabani ya, apakah itu jam dari Jepang ya, apakah dari Jepang jam itu? Dijawab sama Hashim, la, tidak. Innaha minal Hindi ya, sesungguhnya iya, yaitu jam tangan itu minal Hindi, dari Hindia. Baik, kita lanjutkan sekarang apa yang disampaikan oleh al-mu'alif, yaitu Syekh Dr. Rafi Abdurrahman ya, di dalam kitab Durusul Lughah Arabiyah li Ghairi Biha ini. Nah, beliau menyampaikan dialog berikutnya, yaitu Al-Mudarris bertanya lagi kepada Hashim. Ya, baris ketiga dari bawah, halaman 5. Nah, Al-Mudarris berkata, aghaliyatun hiya amrohisotun. Nah, aghaliyatun hiya amrohisotun. Apakah ghaliyah, mahal? Hiya, yaitu jam tangan itu. Jadi apakah jam tangan itu mahal? Ataukah rohisotun, murah? Ya. Maka dijawab sama Hashim, innaha rohisotun jiddan. Innaha, sesungguhnya iya ya. Ha ini adalah kata ganti ya. Iya, kata ganti itu siapa di sini? Yaitu untuk jam tangan. Sesungguhnya jam tangan itu ya, kenapa pakai ha kata gantinya, bukan hu? Ya karena kalau kita lihat sa'ah itu kan apa namanya? Dia bentuknya perempuan, ada tak marbutoh di belakangnya. Nah, sehingga kata ganti perempuan untuk tunggal itu hiya ya, hiya itu kalau dalam tulisan terpisah. Nah, kalau disambung dengan inna maka dia menjadi innaha ya. Innaha, sesungguhnya jam tangan itu rohisotun jiddan ya, murah. Jiddan tuh banget atau sekali, jadi murah sekali atau murah banget gitu. Nah, rohisotun jiddan, murah banget gitu, murah sangat. Nah, atau dalam bahasa kita kan ada variasi ya, bisa sangat murah atau amat murah atau murah sekali ya, murah banget. Nah,
Dalam bahasa Arab yaitu rakhisatun jiddan, itu bentuk penekanannya dengan jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Ya. Sesungguhnya jam tangan itu bimi'ah, ya, dengan 100, ya. Maksudnya harganya ya bimi'atin dengan 100 rubiyatin, yaitu rupiah ya. Kalau uang India kan rupiah, kalau uang kita rupiah ya. Jadi di sini bukan 100 rupiah, tapi ini 100 rupiah. Nah, innaha bimi'ati rubiyatin fakot itu saja ya. Jadi sesungguhnya jam tangan ini hanya seharga 100 rupiah saja. Nah, rupiah saja, fakot ya. Bahasa kita gitu. Hanya itu gitu saja. Nah, jadi hanya seharga 100 rupiah saja. Nah. Baik, nah selanjutnya Pak Guru bertanya dengan tema yang lain ya. Ya, Pak Guru bertanya, kam akhon laka ya Hashim. Kam, berapa akhon saudara laki-laki laka milikmu atau yang kamu miliki? Ya Hashim, wahai Hashim. Jadi Pak Guru sekarang bertanya tentang saudara laki-lakinya Hashim. Ada berapa saudara laki-lakinya? Nah, maka dijawab sama Hashim, li salah satu ikhwatin. Saya memiliki 3 saudara laki-laki. Nah, ini juga kemarin sudah terakhir di pertemuan di akhir dari kitab jilid yang pertama, latihannya kemarin kan juga sudah kita bahas tentang bilangan, penyebutan bilangan ini ya, dari 3 sampai 10. Yaitu yang mana di sana sudah kita jelaskan, yaitu tentang kalau 3 sampai 10 ini bendanya disebutkan dalam bentuk jamak ya. Kalau bendanya itu laki-laki, maka bilangannya disebutkan dengan perempuan, atau tambah dengan tak marbutoh. Nah, sekarang kita bendanya akhun laki-laki ya. Maka untuk bentuk bilangannya 3 sampai 10-nya dengan perempuan, jika ditambah dengan tak marbutoh, salah satu ikhwatin jamak dari akhun. Nah, baik, kita lanjutkan. Al-Mudaris bertanya lagi ya. At-tullabun hum ya. Tullabun hum ya. Apakah tullabun mereka itu juga para siswa atau mahasiswa? Hum mereka itu. Jadi at-tullabun hum, apakah mereka itu juga para mahasiswa? Nah, maka Hashim menjawab, la ya, la, tidak. Innahum tujarun ya, sesungguhnya mereka adalah para pedagang. Nah, di sini perhatikan 2 baris ini. Tullabun hum. Nah, hum kata ganti untuk mereka. Mereka di sini siapa? Mereka yaitu salah satu ikhwati Hashim, yaitu 3 saudara laki-lakinya Hashim. Maka mereka 3 kan? Nah, 3 bentuk jamak orang ketiga, maka kata gantinya adalah hum ya. Kata gantinya hum atau dhamirnya adalah hum. Jadi atulabun hum ya, apakah mereka para mahasiswa? Maka dijawab tidak. Innahum, sesungguhnya mereka. Nah, hum di sini dalam bentuk terpisah ya, seperti atulabun hum, ataupun ketika digabung ya innahum, dia tidak mengalami perubahan ya. Ya, hum dan innahum. Ketika digabungkan dengan inna tetap jadi innahum. Jadi la innahum tujarun, tidak, sesungguhnya mereka adalah para pedagang. Baik. Al-Mudaris, Pak Guru bertanya lagi. Wa kam ukhtan laka, dan berapakah saudara perempuanmu? Nah, dijawab sama Hashim ya, li arba'u akhawatin ya, saya memiliki arba'u akhawatin, 4 saudari perempuan. Nah, di sini perhatikan tadi sebagaimana tadi, kalau di atas salah satu ikhwatin bilangannya disebutkan dengan perempuan ketika menyebut benda jamak laki-laki. Nah, sekarang bendanya ini adalah perempuan, yaitu ukht, itu kan saudari perempuan ya, saudari perempuan. Akhwat jamak dari ukhtun. Nah, jamak dari ukhtun. Nah, sehingga bilangannya disebutkan dengan laki-laki tanpa tak marbutoh, sehingga dibilang di sini li arba'u
akhawatin, yaitu saya memiliki 4 saudari perempuan. Ya jelas ya bedanya antara salah satu ikhwatin dan arba'u akhawatin. Baik, lanjut. Pak Guru bertanya lagi, Al-Mudais bertanya lagi. Afil hindi hunnal ana. Nah, apakah fi ya di al-hindi di Hindia, apakah di India hunna mereka itu, hunna kembali kepada domir untuk perempuan jamak ya, perempuan jamak. Maka siapa yang dimaksud di sini hunna di sini, yaitu yang dimaksud hunna adalah arba'u ikhwati Hashim ya. Jadi 4 saudari perempuannya Hashim ya. Hunna karena mereka berempat ya, maka digunakan kata ganti jamak ya. Afil hindi hunnal ana, al-ana itu dzaraf zamannya, apakah mereka sekarang ada di Hindia? Dijawab sama Hashim, la, tidak. Innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Jadi perhatikan di sini la, innahunna sesungguhnya mereka. Berarti hunna di sini kembali kepada siapa tadi? Arba'u akhwati Hashim, 4 saudari perempuannya Hashim. Ya. Baik. Nah, jadi innahunna sesungguhnya mereka. Nah, di sini perhatikan untuk hunna ketika dalam bentuk terpisah, tulisan terpisah seperti tadi afil hindi hunna, dan ketika disambung dengan innahunna bentuknya sama ya, tidak berubah ya, sama-sama hunnanya, jadi tinggal digabung saja. Jadi sama-sama hunna, tidak berbeda. Nah, jadi innahunna huna sungguhnya mereka di sini bil Madinatil Munawwarati di kota Madinah Al Munawwarah ma'a abi wa ummi bersama dengan bapak dan ibuku. Nah, terakhir pertanyaan terakhir dari Pak Guru kepada Hashim. Thalibatun hunna, apakah mereka para mahasiswi? Ya, apakah mereka thalibatun, apakah para mahasiswi hunna mereka itu, yaitu para 4 saudarinya Hashim itu, apakah mereka semuanya para mahasiswi? Dijawab sama Hashim, la, tidak. Innahunna mudarrisatun bil madrasatis sanawiyati. Ya, tidak sesungguhnya mereka itu innahunna sebagai tadi ya, innahunna mereka itu mudarrisat, mereka para guru ya, para guru bil madrasatis sanawiyati ya, di madrasah sanawiyah. Kalau madrasah sanawiyah untuk di Arab itu, di Saudi itu levelnya seperti SMA di kita ya. Jadi kalau di kita madrasah aliyah sebenarnya. Nah, sebenarnya yang kalau di sana digunakan madrasah sanawiyah. Kalau level SMP itu madrasah mutawassithah ya. Nah, kalau SD ya sama madrasah ibtidaiyah. Nah, kalau di kita ada ya. Jadi langsung ibtidaiyah langsung ke sanawiyah, ya nggak ada mutawasitnya, jadi langsung ke aliyah. Nah, itu yang di kita untuk serapannya. Jadi seharusnya kalau mengikuti yang di sana, ya SD itu madrasah ibtidaiyah, SMP itu madrasah mutawasithah, dan SMA itu madrasah sanawiyah. Adapun ma'ad ali atau aliyah itu madrasah atau ali itu sudah levelnya perguruan tinggi ya, namanya perguruan tinggi, jadi ali ya. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti di sini kita sudah selesai dari dialog di pengantar pelajaran yang pertama ini. Sudah kita baca dan sudah kita terjemahkan. Nah, di situ kita nanti bisa mengambil beberapa pelajaran dari dialog ini sebagai bahan untuk pendalaman materi di pelajaran yang awal ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, ya kiranya mungkin cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Insya Allah nanti kita sambung dengan latihan-latihannya pada pertemuan berikutnya. Dan ada benarnya semua dari Allah Subhanahu wa taala, adapun ada kekurangan itu dari kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah mengampuni saya dan membimbing saya untuk tetap di atas kebenaran. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.